Ya karena itu teman-teman sekalian, kita tidak lebih kita tentang Allah dan Rasulnya. Semua yang disyariatkan, tugas kita dalam mempelajari dan mengamalkan. Dan juga mengajarkan kepada orang lain, tanpa mengubah-ubahnya. Majelis Bijak, meneduhkan hati, mencerahkan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku Siman, seperti biasa bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita. Dan ini pertemuan yang kedua, menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan, ditulis oleh Haifa binti Abdullah Ar-Rashid. Dan kita sudah menyelesaikan di pertemuan yang lalu tentang daftar isi buku ini, kemudian juga pendahuluan yang ditulis oleh penulis, serta prakata. Dalam arti kata sebelum masuk ke dalam bahasan sunnah-sunnah yang beliau inginkan, bab demi bab, maka beliau menyebutkan dalam prakata ini beberapa poin. Yang sudah kita singgung juga pada pertemuan yang lalu adalah pengertian sunnah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sunnah, dan itu sudah kita paparkan tentunya secara etimologi dan terminologi, serta di poin selanjutnya, poin B-nya adalah mengikuti, keutamaan mengikuti sunnah, dalil-dalil yang memerintahkan kita dari Al-Quran, juga dari sunnah-sunnah Nabi SAW, untuk berpegang pada contoh-contoh dari Nabi SAW. Kemudian kita juga sudah membahas poin C-nya, amalan sunnah menurut Rasulullah SAW. Dan kita juga sudah membahas poin D-nya, tentang masalah contoh nyata para sahabat dalam mengikuti Rasulullah SAW. Dan ini poin terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, bagaimana para sahabat sangat peduli dan juga diikuti oleh generasi yang berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dari kalangan tabi'in dan tabi'in dan seterusnya sampai menjelang hari kiamat dalam mencontohi sunnah Nabi SAW, terutama dalam mengikuti apa yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, karena mereka orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi SAW. Sekarang kita akan masuk di poin E-nya, yaitu seputar amalan sunnah yang ditinggalkan. Yang pertama diangkat oleh penulis di paragraf di poin ini, di halaman 30 bagi yang pegang bukunya, Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam Ar-Risalah nama kitab beliau, bila Rasulullah SAW tidak mengamalkan sesuatu, garis bawahi kata-kata tidak ya, bila Rasulullah SAW tidak mengamalkan sesuatu, sementara tidak ada seorang pun selain beliau yang lebih suci, maka kita juga tidak mengamalkannya sebagai bentuk ketaatan kita dalam mengikuti beliau yang tidak mengamalkannya. Paragraf ini sangat penting, apalagi memang ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Perkataan ini sangat penting, artinya tidak semuanya yang kita anggap baik, ya, walaupun itu adalah Nabi SAW tidak lakukan, lalu kita lakukan. Malah sebaliknya, walaupun dipandang baik oleh seluruh orang di muka bumi ini, tetapi Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mencontohkan, maka tidak ada yang lebih suci dari beliau. Tidak ada orang yang lebih faham dari beliau, kecuali Anda berbicara urusan dunia. Tapi kalau sudah urusan ibadah, tidak akan pernah tidak pernah dalam konsep seorang muslim ada bahasa yang penting baik. Bahasa yang penting baik ini, walaupun tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, menurut Imam Syafi'i di sini adalah itu bertolak belakang. Harusnya, walaupun baik di mata dia, tapi dia tahu Rasulullah SAW tidak mengamalkannya, maka tentu saja dia juga tidak mengamalkan. Jadi tidak semuanya hal-hal yang kita anggap baik lalu kita mengerjakan. Nah ini poin penting. Artinya, salah satu sunnah Nabi SAW adalah tidak mengerjakan apa yang beliau tidak amalkan atau tidak perintahkan. Itu juga sunnah. Ya. Jadi bagian daripada sunnah bukan hanya sekedar mempraktikkan jenis ibadah, tapi bagaimana kita tidak melaksanakan apa yang Nabi SAW tidak laksanakan. Kenapa semua ini terjadi? Karena memang baginda Nabi SAW diutus oleh Allah sebagai utusan Allah. Dan agama ini beban di pundak beliau. Artinya beliau harus menyampaikan semuanya. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dan pastikan saudaraku seiman kita bersangka baik kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak meninggal dunia kecuali beliau sudah menyampaikan semuanya. Tidak terkecuali. Makanya dalam banyak riwayat beliau mengatakan sambil menunjuk ke langit. Setiap kali sudah menyampaikan sesuatu, beliau mengatakan, Allahumma syhad, hal ballagtu. Ya. Beliau mengatakan, ya Allah saksikanlah,
Lalu beliau berkata kepada jemaahnya, bukankah aku sudah menyampaikan? Maka mayoritas sahabat merespon itu. Ya. Di antaranya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, tentu ya Rasulullah, Anda sudah menyampaikannya, Anda sudah menyempurnakan amanah yang Allah bebankan di pundak Anda, dan kami menjadi saksi atas hal tersebut. Karena Nabi SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semuanya yang kita butuhkan. Oleh karena itu kita sama sekali tidak butuh tambahan dalam hal ibadah, walaupun Anda menganggapnya baik. Jadi ibadah sangat terbatas dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita tidak lebih pintar daripada beliau. Ini poin yang harus kita garis bawahi. Kita tidak lebih pintar dari Nabi SAW. Jadi kalau Anda ditanya, kenapa Anda kerjakan ini? Misalnya, dan Anda tidak tahu itu ada perintah atau tidak, lalu orang yang di depan Anda mengatakan menasihatkan, tapi ini tidak pernah Nabi contohkan. Maka Anda segera tinggalkan. Karena memang tidak ada contohnya. Kecuali Anda punya dalil. Anda mengetahui, Anda mengatakan dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda begini, sahabat pernah mempraktikannya, itu berbeda. Tapi kalau tidak pernah, maka tidak perlu kita mengarang-arang atau membuat-buatnya. Karena agama ini sudah sangat sempurna. Anda fokus kepada yang ada perintah saja, itu sudah sangat menyita waktu. Sangat banyak waktu dan energi yang harus kita siapkan. Sebagai contoh sholat misalnya. Bukankah kita sholat 5 waktu? Itu sudah mengambil waktu. Kita terikat waktu. Di subuh, sementara kita istirahat sudah ada duhur, istirahat sebentar sudah ada asar, sebentar istirahat sudah ada maghrib, istirahat sebentar ada isya, lalu kita istirahat malam, subuh lagi. Ini baru bicara yang wajibnya. Dan di setiap sholat wajib ada sholat sunnahnya. Ada qobliyahnya, subuh, ada, misal kalau kita rentet ya, ada sholat bangun subuh. Kita belum bicara tahajud dulu. Anda bangun subuh, Anda sholat sunnatul fajr, lalu Anda doa antara azan dan iqamah, karena itu mustajab doa, lalu Anda sholat subuh. Apalagi kalau Anda berjamaah di masjid, ada ibadah jalan kaki ke masjid, ada doa menuju ke masjid, doa keluar rumah, ada doa masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan, ada doa pada saat keluar dari masjid, ada sholat tahiyat masjid, banyak sekali sunnah-sunnah Nabi SAW yang berhubungan dengan sholat ini. Kemudian Anda berdoa antara azan dan iqamah, lalu kemudian Anda ikut sholat berjamaah dengan imam. Setelah itu ada zikir habis sholat, ada zikir pagi. Kalau Anda bisa duduk sampai duha, maka itu lebih baik. Ya, sejalan dengan hadis Nabi SAW sampai sholat berjamaah di masjid. Kemudian dia duduk sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan dicatatkan baginya pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Kemudian setelah itu, Anda istirahat, beraktivitas misalnya, atau Anda istirahat, tiba, gak lama kemudian waktu duhur. Ada sholat qobliyah duhur 4 rakaat. Ada sholat duhur tadi 4 rakaat, dan ada sholat ba'diyah duhur 4 rakaat. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah duhur, maka dia akan diharamkan dari api neraka. Ada tentu, seperti tadi, Anda ke masjid, ada doa ke masjid, ada doa keluar rumah, ada doa masuk masjid dengan kaki kanan, ada doa keluar masjid, ada doa antara azan dan iqamah, mustajab doa, ada sholat qobliyah, ada sholat berjamaah, ada awal takbiratul ihram imam, ada zikir habis sholat, baru ada ba'diyah. Ini satu paket semua. Anda istirahat sebentar kayak kita sekarang, dari duhur ke asar, masing-masing kembali kepada aktivitasnya, yang kerja mencari rezeki, seperti kami isi pengajian, mungkin masing-masing orang punya aktivitas. Tak lama kemudian asar, ya. Jam 3, setengah 4 kurang lebih, ya sudah asar. Ya, waktu kita sekarang mungkin 15:16, 15:17, misal, anggaplah dengan iqamahnya setengah 4 misalnya. Baik, Anda sama tadi, keluar dari rumah, atau dari kantor Anda menuju ke masjid atau musola, Anda baca doa, keluar rumah, Anda baca doa menuju ke masjid, Anda masuk kaki kanan ke masjid atau musola, Anda sholat qobliyah, Anda berdoa antara azan iqamah, Anda sholat qobliyah asar itu ada 4 rakaat ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Lalu Anda sholat berjamaah dengan imam, lalu Anda zikir habis sholat, lalu Anda zikir sore, tadi juga pagi ada zikir pagi gitu ya. Kemudian Anda aktivitas lagi, lama kemudian terbenam matahari, dan itu sangat cepat waktunya. Ada maghrib, ada qobliyah maghrib 2 rakaat, ada maghrib 3 rakaat, ada ba'diyah maghrib 2 rakaat. Anda tentu diikuti dengan tadi juga sama, keluar rumah berdoa, ada doa menuju ke masjid, ada doa masuk masjid dengan kaki kanan, ada doa antara azan dan iqamah, ada qobliyah, kemudian ada sholat berjamaahnya, lalu ada zikir habis sholat, lalu kemudian ada sholat ba'diyah maghrib. Sebagaimana tidak asing bagi semua muslim, antara maghrib isya umumnya semuanya pendek waktunya. Kemudian ada azan isya. Sama tadi Anda keluar masjid lagi, Anda bisa jalankan sunnah Nabi dengan berdoa keluar rumah, doa menuju ke masjid ya. Kemudian doa masuk masjid, doa keluar masjid, antara azan iqamah ada doa, antara azan iqamah ada doa, ada sholat berjamaah dengan imam. Ya. Tentu ada qobliyah isya dulu 2 rakaat, lalu isya 4 rakaat, lalu ba'da isya 2 rakaat.
Anda zikir habis sholat, lalu Anda ba'da isya. Habis itu aktivitas biasa. Orang mungkin ada yang makan malam. Tapi malam orang sudah waktunya istirahat. Tidurlah. Normalnya manusia antara 6 sampai 8 jam tidur gitu kan. Tapi juga ada orang yang mungkin hanya terbiasa dengan 5 sampai 6 jam atau 7 jam. Makanya juga normal-normal saja. Intinya Anda istirahat. Istirahat pun ini mubah, Anda bisa niatkan untuk memberikan hak jasa sehingga ada pahala. Di situ banyak sunnah Nabi. Ada sunnah baca doa mau makan, ada sunnah setelah makan, ada adab-adab dalam makan, misalnya dengan menggunakan 3 jari, Nabi SAW menggunakan itu. Kemudian ada memilih makanan-makanan yang disukai oleh Nabi SAW, makanan-makanan sehat, halal dan thayyibah. Kemudian Anda berhenti sebelum kenyang. Minum juga begitu, Anda bisa baca bismillah pada saat meneguk air, pada saat berhenti, mengatakan alhamdulillah. Maka ini semua ibadah sunnah Nabi SAW banyak sekali. Begitu juga dengan pada saat mau tidur, ada banyak sekali adab-adab mau tidur. Kami sudah sampaikan dalam khutbah Jumat kami tentang masalah keajaiban malam dan siang. Tapi di keajaiban malam kita banyak bahas tentang masalah adab mau tidur. Berwudhu sebelum tidur, kemudian membaca doa-doa. Cukup banyak doa sebelum tidur itu ya. Tidak kurang dari 10 doa. Jenis doa. Membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Balik sisi kanan misalnya ya. Ya, semua ini adalah sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan di saat bangun malam, sunnahnya Anda berwudu. Ya. Anda berzikir dulu, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau anak Adam tidur, maka akan diikat oleh syaitan di tengkuknya 3 ikatan. Kalau dia bangun lalu berzikir kepada Allah, terlepas ikatan pertama. Kalau dia wudu, maka terlepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, terlepas ikatan ketiga. Dan engkau akan temukan orang tersebut adalah orang yang paling semangat di harinya. Apakah itu sholat tahajudnya atau dia sholat subuhnya gitu ya. Intinya dia berzikir pada saat bangun tidur, dia wudhu dan dia sholat. Maka ini akan mendapatkan keutamaan, dia akan sangat semangat. Walaupun Anda begadang di malam itu, Anda akan temukan Anda sangat semangat untuk beraktivitas karena Anda sempat menjalankan sunnah Nabi. Dan kata Nabi SAW, kalau dia ya, tidak melakukan ini, tidak zikir bangun tidur, tidak wudhu, tidak sholat, maka engkau akan temukan adalah khabithun nafs. Orang yang jiwanya terganggu, sumpah, sedih, semuanya serba terganggu karena hanya masalah ini. Ini contoh berhubungan dengan sholat, yang berhubungan dengan sholat, yang berhubungan juga dengan sholat. Jadi sholatnya sendiri yang berhubungan dengan sholat, zikirnya tadi ke masjid dan segala macam. Belum kita bicara baca Quran, belum kita bicara majelis ilmu, belum kita bicara menjenguk orang sakit, belum bicara silaturahim keluarga, belum kita bicara banyak sekali aktivitas yang lainnya yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi fokus aja kepada apa yang ada perintahnya. Karena termasuk kata Imam Syafi'i sekali lagi, bila Rasulullah SAW tidak mengamalkan sesuatu, sementara tidak ada seorang pun yang lebih suci daripada beliau, maka kita juga tidak mengamalkannya. Sebagai bentuk ketaatan kita dalam mengikuti beliau SAW yang tidak mengamalkan. Ini dari kitab Ar-Risalah di jilid 2 halaman 622. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Ilamul Muwaqqi'in ya. Periwayatan syariat yang bersumber dari Rasulullah SAW pada awalnya ada 4 macam. Pertama, meriwayatkan perkataan beliau. Yang kedua, meriwayatkan perbuatan beliau. Yang ketiga, meriwayatkan penetapan beliau terhadap perbuatan sahabat yang dilihat oleh beliau atau yang disampaikan kepada beliau. Yang keempat, periwayatan para sahabat tentang suatu perbuatan yang memiliki sebab, namun beliau tidak melakukannya. Di sini, Ibnu Qayyim setelah itu menjelaskan hal tersebut pada juz pertama atau jilid pertama bukunya dengan ungkapan yang menarik. Beliau mengatakan, periwayatan para sahabat Nabi terhadap suatu amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW ada 2 macam. Dua-duanya sunnah. Pertama, penjelasan dari para sahabat bahwa beliau meninggalkan amalan tertentu dan tidak melakukannya. Seperti sabda beliau berkaitan dengan para syuhada perang Uhud. Mereka jangan dimandikan dan jangan pula disolatkan. Juga sabda beliau SAW berkaitan dengan sholat id. Tidak ada azan, iqamah, dan seruan. Serta sabda beliau berkaitan dengan sholat jamak yang dilakukannya. Tidak ada bacaan tasbih di antara keduanya. 2 sholat yang dijamak, duhur dan asar misalnya. Dan tidak ada tasbih setelah selesai mengerjakan salah satunya. Dan riwayat-riwayat beliau yang semisalnya. Yang kedua, tidak ada riwayat dari sahabat. Tidak adanya riwayat dari sahabat mengenai suatu amalan menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengamalkannya. Karena sekiranya itu dilakukan Nabi, niscaya para sahabat juga memperhatikannya.
serta mengajak orang-orang supaya melakukannya. Begitu pula sebagian besar atau salah satu dari mereka pasti akan meriwayatkannya. Oleh karena itu, manakala tidak ada satupun sahabat yang meriwayatkan atau menceritakan dalam kumpulan catatan mereka, berarti itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini teman-teman sekalian, poin yang penting untuk kita garis bawahi, perkataan Ibnu Qayyim sangat dalam. Ya. Kita mulai dari paragraf tadi yang kedua di buku kita di halaman 30. Ibnu Qayyim mengatakan periwayatan syariat yang bersumber dari Rasulullah SAW. Pada awalnya ada 4 macam. Maksudnya semua syariat yang kita terima ini dari Nabi SAW, maka itu ada periwayatannya. Jadi harus jelas sumbernya. Nabi pernah contohkan nggak? Sahabat pernah contohkan nggak? Kalau Nabi tidak pernah dinukil dari beliau, juga sahabat tidak pernah dinukil dari mereka, maka berarti tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Gitu kan? Yang datang setelah mereka atau generasi para sahabat Nabi ini. Maka ada yang dinukil dari perkataan beliau. Contoh Nabi SAW mengatakan misalnya, kerjakanlah ini dan kerjakanlah itu. Atau yang kedua, dari perbuatan beliau. Nabi SAW praktekin sendiri. Ya, seperti contoh haji, jihad. Ya. Kemudian yang ketiga adalah persetujuan beliau. Atau takririyah. Apa yang dibuat oleh sahabat di masa hidup beliau, tapi beliau tidak memungkirinya. Ya. Sehingga akhirnya perbuatan tersebut dianggap boleh. Karena Nabi SAW tidak menegur. Berarti dibolehkan. Ya. Tapi ini terjadi di masa hidup Nabi. Karena sebagian orang salah paham dengan poin ini. Ya. Saya pernah dengar ada orang yang mengatakan, boleh kok kita berbuat ibadah walaupun tidak ada di zaman Nabi. Terbukti ada sahabat pada saat lagi sholat, dia i'tidal, sami Allah liman hamidah, dia mengatakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji dan puja atau pujaan yang sangat banyak, yang penuh dengan keberkahan. Ya. Puji-pujian yang baik, ya, hamdan katsiran, yang banyak, ya. Mubarakan fi, yang penuh dengan keberkahan padanya. Maka setelah salam Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca tadi itu? Ada sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi waktu kau ucapkan, saya diperlihatkan banyak malaikat yang berebut mencatat apa yang kamu ucapkan tadi. Ini teman-teman sekalian termasuk takrir. Artinya Nabi SAW melihat sahabat lakukan, beliau setujui. Atau beliau tidak memungkirinya. Ya, kalau tadi itu kan Nabi setujui bacaan tersebut. Kalau contoh Nabi SAW melihat tapi Nabi tidak ikut-ikutan, cuman Nabi tidak menegur juga, adalah bagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memakan biawak, memakan bob, ya, makan bob, ya. Jenis hewan ini yang gitu, dari padang pasir. Maka hewan ini pada saat ditangkap oleh Khalid bin Walid dan dibakar, kemudian dihidangkan di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW waktu dipersilakan beliau mengatakan, hadza laisa bi ardi qaumina, ini tidak kami kenal di wilayah kami. Tapi Khalid bin Walid makan di hadapan Nabi SAW dan Nabi tidak larang. Berarti menandakan hewan ini halal untuk dimakan, kan gitu. Nah di sini persetujuan Nabi, tapi Nabi tidak ikut, ya, memakannya. Nah, ini takrir. Jadi kita harus tahu ada persetujuan Nabi SAW. Tapi ini terjadi di masa hidup beliau. Setelah beliau meninggal, siapa yang mau setujui? Siapa yang Anda jadikan alasan atau hujah atau rujukan yang bisa menyetujui perbuatan Anda? Makanya harus kita garis bawahi baik-baik, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana periwayatan para sahabat tentang suatu perbuatan yang memiliki sebab, namun beliau tidak melakukannya. Nah, ini nanti yang dijelaskan di paragraf selanjutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi ada yang dinukil dari sahabat ridwanullahi alaihim, ya. Terhadap amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW ada 2 macam. Itu khusus yang bagian keempatnya. Dua-duanya sunnah. Jadi sekali lagi ada, ya, periwayatan para sahabat Nabi terhadap suatu amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Dan itu ada 2 macam. Yang pertama, dua-duanya sunnah. Yang pertama, penjelasan dari para sahabat bahwa beliau meninggalkan amalan tertentu dan tidak melakukannya. Seperti sabda beliau, ya, berkaitan dengan para syuhada Uhud. Dari sini Nabi SAW, ya, meninggalkan amalan tertentu dan tidak melakukannya. Ya, seperti beliau memerintahkan para sahabat, ya, untuk mengurus syuhada, mengatakan mereka jangan dimandikan dan jangan disolatkan. Ya. Tapi di sini Nabi SAW pada saat menyampaikan ini khusus untuk para syuhada. Beliau sendiri tidak melakukan itu karena itu buat jenazah, gitu ya. Juga sabda beliau tentang sholat id, tidak ada azan, iqamah dan seruan. Ya. Jadi Nabi SAW menyampaikan
Sabda beliau juga berkaitan dengan sholat jamak yang dilakukan. Tidak ada bacaan tasbih di antara keduanya. Ya, sholat duhur dan asar kalau kita jamak. Jadi kalau begitu selesai duhur 2 rakaat, Anda mau jamak dengan asar kalau Anda musafir, maka tidak ada tasbih. Langsung iqamah, langsung ya, sholat asar gitu ya. Dan tidak ada tasbih juga setelah selesai mengerjakan salah satunya. Ya. Artinya, di sini sama saja dengan poin tadi. Kalau Anda sholat duhur dulu, duhur dan asar di waktu duhur, Anda jamak selepas duhur, antara duhur sama asar tidak ada zikir. Zikir nanti habis sholat asar. Atau Anda jamak takhir di waktu asar, duhur dan asar Anda kerjakan di waktu asar, tetap saja duhur dulu baru asar, dan selepas duhur tidak ada tasbih juga. Nah ini yang dimaksudkan. Yang kedua, tidak ada riwayat dari sahabat mengenai suatu amalan menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengamalkannya. Kalau sekiranya itu dilakukan Nabi, niscaya para sahabat memperhatikannya serta mengajak orang-orang supaya melakukannya. Begitu pula sebagian besar atau salah satu dari mereka pasti akan meriwayatkan. Jadi kalau tidak ada juga dicontohkan dari para sahabat, berarti ini tidak dicontohkan juga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kalau ada, pasti ada salah satu dari mereka ya, yang akan meriwayatkan atau menceritakan dalam kumpulan catatan mereka. Berarti amalan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Di sini penulis mengatakan contohnya, beliau tidak melafadzkan niat ketika mengawali sholatnya. Beliau pun tidak berdoa setelah sholat subuh, asar, ataupun pada semua sholat, sambil menghadap ke arah para makmum. Kemudian para makmum tersebut mengamininya. Beliau juga tidak pernah mengangkat tangan pada setiap sholat subuh setelah bangkit dari ruku kedua, lalu membaca Allahumma hdina fiman hadait dengan keras dan para makmum mengamini setiap harinya. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan dan tidak pernah juga diriwayatkan oleh para sahabat, seorang sahabat pun, baik yang muda, tua, pria maupun wanita. Hal itu tidak mengangkat tangan setelah ruku. Ya. Kedua, pada sholat subuh, maksudnya di sini adalah kunut, ya. Kemudian berdoa Allahumma hdina fiman hadait, lalu para makmum mengamininya. Terus-menerus beliau lakukan tanpa satu hari pun terlewatkan. Maksudnya, kalaupun ada riwayat, karena memang ada riwayat tapi dilemahkan oleh sebagian ulama, Nabi SAW melakukan kunut, maka ini juga tidak dilakukan setiap harinya, gitu ya. Tapi yang sahih menurut ulama hadits adalah kunut yang dilakukan pada saat witir. Nah, seperti itu ya. Tetapi di sini tentu masih ada pendapat-pendapat ulama dan kita menghormati pendapat orang-orang yang kalau masih mau berpegang dengan itu. Tapi Haifa di sini, penulis buku kita, Hafizahullah ini memang coba mengangkat dan mengajak kita supaya kepada kemurnian sunnah Nabi, ya gitu. Beliau juga tidak mandi untuk mabit atau menginap di Muzdalifah, untuk melontar jumrah, untuk melakukan tawaf ziarah, serta untuk melakukan sholat istisqa dan sholat khusuf atau gerhana matahari atau bulan. Maksudnya di sini tidak ada hubungannya antara mandi dengan semua kegiatan ini. Jadi kalau ada orang mandi, berarti Nabi tidak pernah lakukan, maka sebagian ditinggalkan. Seperti statement Imam Syafi'i tadi, rahimahullah. Kecuali dia hanya sekedar untuk menyegarkan badannya, dia tidak hubungkan dengan ibadah-ibadah ini mungkin berbeda. Karena dia tidak niatkan ibadah. Dari sini jelaslah bahwa pendapat yang mengatakan sunnahnya mandi ketika akan melakukan amalan tersebut telah menyelisihi sunnah itu sebenarnya. Sebab amalan yang tidak dilakukan Nabi SAW juga termasuk sunnah. Amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi, kalau kita tinggalkan, itu berarti sunnah. Ya. Sebagian amalan dilakukan, sebagaimana amalan dilakukan oleh beliau. Jadi, memahami, mengikuti Nabi itu adalah dengan mengerjakan apa yang beliau perintahkan, dan meninggalkan apa yang beliau tidak lakukan. Gitu ya. Ketika kita menganggap sunnah, melakukan amalan yang tidak beliau lakukan, berarti sama dengan kita menganggap sunnah meninggalkan amalan yang beliau lakukan. Tidak ada bedanya. Ibnu Baz atau Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan masalah mengangkat kedua tangan saat berdoa dalam fatwanya. Pada tempat-tempat yang Nabi SAW tidak mengangkat tangan ketika berdoa, maka dilarang bagi kita mengangkat tangan. Karena amalan yang dilakukan beliau adalah sunnah, dan amalan yang tidak dilakukan oleh beliau juga sunnah. Misalnya, berdoa di antara dua sujud, dan di akhir sholat sebelum salam. Pada saat-saat itu tidak disyariatkan berdoa sambil mengangkat tangan, karena beliau tidak melakukannya. Lalu beliau melanjutkan, tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika berdoa apabila pada saat-saat tersebut Nabi SAW tidak melakukannya, seperti setelah sholat fardu 5 waktu, tak kala duduk di antara dua sujud, pada akhir sholat sebelum salam,
serta ketika khutbah Jumat dan khutbah 2 hari raya Idul Fitri, Idul Fitri dan Idul Adha. Sesungguhnya beliau tidak mengangkat tangan ketika berdoa pada waktu-waktu tersebut, sementara beliau adalah teladan yang paling baik untuk selamanya. Dan dimaksud di sini adalah kalau mau betul-betul kita mengikuti Rasulullah SAW ya, jadi kan beliau sudah teladan, jadi kita betul-betul praktikkan seperti yang beliau praktikkan. Berdoa ibadah. Tetapi ada tempat-tempat di mana dan waktu di mana Nabi SAW angkat tangan. Ada tempat-tempat beliau tidak angkat tangan. Tadi sebutkan tempat-tempat yang beliau tidak angkat tangan. Dan memang tidak ada angkat tangan di situ. Seperti berdoa pada saat sujud. Ya, karena kita itu tidak mungkin angkat tangan. Atau sebelum salam misalnya. Ini tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Ya. Nah begitu juga dengan tadi disebutkan di khutbah Jumat. Ya. Pada saat khatib berdoa. Tidak pernah ada contoh sahabat mengangkat tangan mereka seraya mengaminkan doa itu. Ataupun khatibnya mengangkat tangan. Ya, di mimbar sambil berdoa. Yang ada Nabi SAW menunjukkan atau mengangkat telunjuk beliau. Ya. Begitu juga dengan beberapa poin-poin yang tadi sudah disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Maka kita harusnya tidak melakukannya. Karena Nabi SAW tidak melakukannya. Karena sunnah Nabi itu adalah mengerjakan apa yang beliau perintahkan dan juga meninggalkan apa yang beliau tidak lakukan. Nah ini berarti juga sebagian daripada sunnah gitu ya. Nah, ini perlu untuk digarisbawahi sehingga kita lebih baik mengerjakan dan menjaga kemurniannya. Kalau beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah ya malu mengembalikan tangan seorang hamba yang berdoa ya dengan mengangkat tangannya ke langit dikembalikan dalam kondisi kosong. Hadis ini harus kita hubungkan dengan contoh-contoh dari Nabi SAW. Bukan berarti kalau kita angkat tangan pasti akan diijabah sama Allah karena Allah tidak mungkin kembalikan tangan seseorang dalam kondisi kosong ya. Lalu kita berdoa, setiap kali berdoa tanpa melihat bagaimana Nabi praktikin, maka kita langsung angkat tangan. Ini berarti ada yang kita tinggalkan dari sunnah Nabi SAW gitu ya. Angkat tangan yang disebutkan Nabi SAW pernah angkat tangan di sholat istisqa misalnya, minta turun hujan ya. Nabi SAW berdoa bukan di istisqa ini. Nabi SAW berdoa di saat Arafah. Ya. Dikatakan pada saat di hari Arafah, Nabi SAW pernah mengangkat kedua tangan beliau ke langit sampai terlihat putih ketiak beliau. Beliau juga pernah berdoa di saat meminta kehancuran untuk beberapa suku Arab yang khianat terhadap kaum muslimin. Lalu beliau mengangkat tangannya dan terlihat sampai putih ketiaknya terlihat. Ini berarti kan Nabi ada yang dipraktikin angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Nah harusnya kita mengikuti ya semuanya tata cara Nabi SAW dan kita tidak semestinya memukul rata kalau semuanya berdoa berarti angkat tangan. Karena Nabi SAW tidak praktekin itu dan kita tidak lebih baik daripada baginda Nabi SAW. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam penjelasan atas hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu tentang tata cara haji. Sunnah itu di samping diwujudkan dengan melakukan amal yang dilakukan oleh Nabi SAW, juga diwujudkan dengan tidak melakukan amal yang ditinggalkan oleh beliau. Jadi kalau beliau tidak mengerjakan, itu termasuk sunnah kita tidak mengerjakannya. Apabila perbuatan itu ditinggalkan, walaupun sangat mungkin dilakukan di masa beliau, berarti sunnahnya adalah tidak mengerjakan amalan tersebut. Jadi, kalaupun misalnya di masa Nabi itu ada, dan Nabi sendiri pun tidak mengerjakannya, gitu kan? Maka sebaiknya kita juga tinggalkan. Nah, sampai seperti itu, kepekaan para ulama menganjurkan kita agar menjaga kemurnian sunnah Nabi SAW. Sering kali kami sampaikan di beberapa majelis kami, kalau pelanggaran itu terjadi bisa karena dia melanggar peraturan yang sudah ada, misalnya dari perusahaan ada SOP kantor, Anda langgar, Anda datang jam 7:30 pagi, akadnya begitu, pulang jam 5 sore. Tapi Anda datang jam 8, Anda telat setengah jam. Ini kan Anda melanggar. Atau Anda pulang jam 4 sore sebelum waktunya misalnya. Makanya Anda melanggar. Ini orang semua tahu kalau itu pelanggaran. Gitu ya. Atau dia waktu istirahat jam 12 sampai jam 1, tapi ternyata dia pakai ya sampai jam 2 misalnya waktu istirahatnya. Ini berarti dia melanggar. Orang semua tahu tentang masalah. Tapi ada pelanggaran yang banyak orang tidak tahu dan tidak sadari. Yaitu dia mengerjakan di perusahaan apa yang tidak diperintahkan. Apa yang tidak dicontohkan. Sebagai contoh misalnya, tiba-tiba saya misalnya kerja di sebuah perusahaan lalu saya berpikir, sepertinya di depan pintu perusahaan ini bagus kalau ada karpet berwarna kuning misalnya. Menurut saya cuma pegawai saja. Kemudian saya beli pakai uang saya, karpet tersebut lalu saya letakkan di depan pintu masuk.
Menurut saya juga misal, di depan pintu itu selain karpet kuning, bagus kalau ada misalnya bunga berwarna ungu, sebagai contoh saja. Menurut dia, misalnya, tadi saya kasih contoh dari saya, misalnya menurut saya itu bagus. Tapi kan pemilik perusahaan belum tentu suka. Dan memang tidak diperintahkan itu, walaupun Anda berkorban dengan uang Anda. Walaupun saya berkorban dengan uang saya misalnya, makanya juga termasuk pelanggaran. Oleh karena itu teman-teman menjaga kemurnian sunnah Nabi SAW itu penting sekali. Ya. Bagaimana kita betul-betul menciplak beliau 100%. Kalaupun itu ibadah, kita tadi berdoa, maka ibadah sesuai yang Nabi SAW contohkan. Bagaimanapun beliau kerjakan, di tempat dan tata caranya semua kita contohkan. Tadi angkat tangan, kita angkat tangan. Yang beliau berdoa tidak angkat tangan, kita tidak angkat tangan. Karena tadi sudah ditekankan oleh ulama-ulama yang kita sebutkan namanya, mengerjakan apa yang beliau perintahkan itu adalah sunnah, dan meninggalkan apa yang beliau tidak kerjakan itu juga sunnah. Itu kurang lebih gambaran di poin G-nya. Maaf, di poin E-nya ya. Kita akan masuk di poin F-nya. Penulis mengatakan ada catatan. Sebagian orang acap kali berkomentar bahwa tidak ada gunanya mengingatkan orang terhadap sunnah-sunnah yang disyariatkan seperti itu. Dan amalan-amalan takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah yang disunnahkan. Mereka melontarkan alasan yang berbeda-beda atas komentar yang miring. Sebagian beralasan hal itu hanya mengganggu saja. Yang lain beralasan hanya menghabiskan lembaran kertas buku seperti yang mereka kira dan keluar dari tujuan, tema atau pembahasan utama. Hanya menghabis-habiskan waktu, memecah belah persatuan umat Islam dan sebagainya. Seperti pengaruh dari syaitan dan kerjaan orang-orang bodoh. Dengan dalil-dalil dan sikap para ulama salafus saleh yang jelas, tersingkaplah kedok mereka. Jadi ada orang yang mengatakan, untuk apa sih bahas-bahas yang seperti ini? Sudahlah, yang penting niatnya orang baik, yang penting masing-masing bertanggung jawab, ya sudah, nggak masalah. Saya pun sebenarnya secara pribadi teman-teman sekalian sangat setuju kalau kita masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba Anda renungi baik-baik, kalau seandainya dipertemukan di hadapan Allah nanti ada orang si A sama si B. Si A itu menjaga betul-betul, pokoknya yang dia kerjakan hanya yang Nabi contohkan saja. Yang tidak contohkan dia tinggalkan. Yang satu lagi berbuat semuanya, apa yang Nabi contohkan dikerjakan, dia contohkan juga dikerjakan. Kira-kira yang sudah lebih pasti mendapatkan pahala dan mungkin tidak ditanya lagi, yang mana? Gitu kan? Tentu mengikuti Rasulullah SAW, karena beliau suruh dan Allah perintahkan kita untuk itu. Orang yang buat-buat yang Nabi tidak contohkan, maka pasti akan ditanyakan oleh Allah SWT, kenapa dia lakukan? Bukankah sudah ada Rasul saya utus misalnya? Nah seperti itu. Al-Allama Ibnu Sahman mengatakan, ini kata penulisnya, jika amalan-amalan sunnah, baik itu perbuatan maupun ucapan, biasa dilakukan Nabi SAW, tapi dengan begitu mudahnya ditinggalkan manusia, yakni amalan-amalan yang tidak dilakukan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian seseorang memberitahukan bahwa amalan itu adalah sunnah yang ditinggalkan dan tidak dikerjakan lagi, namun dia tetap melakukannya, maka hal itu adalah membuat manusia bingung. Jika demikian terjadi, maka pintu ilmu akan tertutup dan sunnah-sunnah Nabi SAW akan mati. Dan dalam konteks inilah kerusakan-kerusakan yang tidak terhitung kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan bermunculan. Yang dimasukkan di sini dalam perkataan beliau, Ibnu Sahman rahimahullah berkata, jika amalan-amalan sunnah, baik dari perbuatan maupun ucapan, biasa dilakukan Nabi SAW, tapi dengan begitu mudahnya ditinggalkan oleh manusia. Kan banyak sunnah Nabi ya, tidak dikerjakan oleh manusia. Banyak sekali. Amalan-amalan ya, yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala. Sholat sunnah, tadi sudah sampaikan, berzikir, baca Quran, jumlah orang sakit, banyak amalan-amalan gitu ya. Masih banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya. Kemudian seseorang memberitahukan bahwa amalan itu adalah sunnah yang ditinggalkan. Kalau ada yang datang menyampaikan, ya, kalau ada yang tidak kerjakan, coba kerjakan. Jenguklah orang sakit, ya, silaturahimlah keluarga, misalnya berzikirlah, misal contoh. Ya, diingatkan dan namun dia tetap tidak mau melakukannya, maka itu membuat manusia bingung. Maksudnya kalau sudah jelas ada perintahnya, ayo kerjakannya, sudah ada perintahnya. Tapi dan masih banyak orang tinggalkan. Kalau kita sampaikan seperti itu, dikatakan, ini nggak penting untuk dibahas, untuk apa sih? Biarkan aja manusia memilih sesukanya. Kata beliau, kalau begitu, membuat manusia bingung. Ya, untuk apa Nabi SAW contohkan? Lalu untuk apa Nabi SAW diutus? Kalau sampai masih ada amalan yang harus kita kerjakan, yang beliau tidak contohkan gitu ya. Maka beliau mengatakan dengan ini juga pintu-pintu ilmu akan tertutup. Dan sunnah-sunnah Nabi SAW akan mati. Tidak akan dipakai lagi. Ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul mengerjakan. Kenapa tidak kita kerjakan? Ya, apa yang Nabi contohkan. Dan yang Nabi tidak kerjakan termasuk sunnah. Kalau kita tidak mengerjakannya.
Syekh Utsaimin juga mengatakan di paragraf selanjutnya, ini kata penulis, di paragraf terakhir di poin F ya, masalah catatan. Syekh Utsaimin menyebutkan dalam fatwanya atau fatwanya, buku fatwanya, ketika kita meninggalkan sunnah karena takut membingungkan manusia, berarti setiap sunnah itu hanya membingungkan manusia. Mereka tidak mengetahui sunnah sementara kita meninggalkannya. Hal ini tidak boleh terjadi karena seharusnya kita menghidupkan hal yang disyariatkan di kalangan manusia. Bila hal yang disyariatkan itu mati, garis miring tidak diamalkan, maka antusiasme terhadapnya ya, dan menghidupkannya itu lebih utama dan lebih wajib hingga syariat yang mulia ini tidak mati di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau ada sunnah-sunnah yang tidak dikerjakan, lalu kita ingatkan orang, lalu ada yang mengatakan, sudahlah nggak usah diingatkan, itu kan cuma sunnah-sunnah saja, ini akan membingungkan orang. Lalu untuk apa Nabi SAW contohkan? Gitu kan? Atau kita ingatkan sebaliknya, jangan lo kerjakan karena Nabi tidak pernah lakukan misalnya. Tapi sudahlah nggak usah bahas-bahas itu, ini akan membingungkan. Karena dengan tidak dibahas, berarti kita akan meninggalkan contoh-contoh dari Nabi SAW dan akan mati di tengah-tengah manusia, akan hilang. Apalagi kalau orang selalu mengatakan yang penting baik, dia mau kerjakan, atau ya sudahlah, biarkan saja tidak ada contohnya, dia mau kerjakan yang penting menurut nenek moyang saya bagus. Lalu tolak ukurnya bagus atau baik ini siapa? Diterima oleh Allah itu tolak ukurnya siapa? Orang tua kita kah? Tradisi keluarga kah? Atau pendapat kita pribadi kah? Padahal sebenarnya Nabi SAW sudah diutus dan beliau didatangkan justru untuk mengajarkan umat manusia kebenaran ibadah kepada Allah. Dan dengan itu pasti diterima. Kan begitu? Maka ini harus kita jadikan sebagai pegangan dan pemahaman yang benar. Gitu ya. Kemudian bahasan terakhir di poin G-nya, ya di dalam prakata ya, yang diangkat oleh penulis, contoh ketegasan ulama pengamal sunnah. Pertanyaan di nomor 525 dari acara Dengar Pendapat ke-13 dengan Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Pertanyaannya adalah, ada seorang pemuda yang selalu kami lihat berada di masjid. Apabila ada orang yang bertanya kepadanya tentang tata cara mandi junub, dia menjawab dengan cara mandi yang mencukupi tanpa menjelaskan kepada sang penanya sunnah-sunnah dan wajib-wajibnya. Pemuda itu beralasan tidak ingin memberatkan orang. Apa pendapat Syekh tentang pemuda seperti ini? Jadi sekali lagi, ada yang pernah bertanya dalam majelisnya Syekh Utsaimin, ya, salah satu ulama Saudi, bagaimana kalau ada seorang anak muda, ya, dia kalau ditanya tentang mandi junub, dia hanya menjelaskan mandi secara umum. Dia tidak jelaskan rincikan contoh-contoh dan sunnah-sunnah dan wajib-wajibnya sholat, mandi junub itu. Maka alasannya kalau ditanya, kenapa engkau tidak rincikan seperti mandi junub yang Nabi contohkan? Ya, supaya tidak memberatkan manusia. Sudahlah, yang penting dia mandi saja. Ya, selesai. Maka Syekh Utsaimin, waktu ditanya bagaimana pendapatnya tentang pemuda seperti ini, beliau mengatakan pemuda itu termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Padahal kewajiban penuntut ilmu adalah menerangkan yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian mengatakan hal ini, atau ini adalah, ini wajib, ini yang wajib dan ini yang sunnah. Maksudnya, saya ulangi lagi, pemuda itu termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Ya, karena dia tidak mau menjelaskan mandi junub yang benar. Dia hanya mau, ya sudah lah, yang penting kamu mandilah untuk meringankan umat. Sehingga umat ini tidak faham bagaimana sebenarnya cara mandi sunnah, cara yang disunnahkan mandi junub oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, padahal kewajiban penuntut ilmu, kalau dia sudah faham, adalah menerangkan yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian dia mengatakan kepada umat ini adalah yang wajib dan ini yang sunnah. Siapa saja mengamalkan yang wajib sebenarnya sudah cukup atau sah. Sedangkan siapa saja mengamalkan yang sunnah, maka baginya tambahan pahala. Orang yang menyembunyikan sunnah karena takut memberatkan orang, demi Allah, sungguh dia tidak lebih sayang daripada Allah SWT dan tidak lebih sayang pula dari Rasulnya Muhammad SAW. Maksudnya, kalau dia tidak mau beratkan orang, sebenarnya Allah dan Rasulnya tidak mau beratkan orang. Apakah orang seperti ini berpikir bahwasanya Allah dan Rasulnya akan memberatkan orang dengan syariat tersebut? Pada sebenarnya tidak sama sekali. Gitu kan? Jadi sadar tidak sadar seperti dia sedang menganggap Allah dan Rasulnya memberatkan manusia dengan adanya tata cara mandi junub misalnya. Sesungguhnya Rasulullah SAW menerangkan kepada orang banyak hal-hal yang mencukupi dan sah dan juga yang sunnah. Karena itu, aku menasihati pemuda itu melalui Anda, maksudnya Syekh Utsaimin bilang kepada orang yang menanyakan, bagaimana kalau ada anak muda yang tidak mau menjelaskan tata cara mandi junub sesuai sunnah Nabi, tapi dia cuma bilang, sudahlah daripada beratin orang, yang penting mandi misalnya.
Karena itu, kata Syekh Utsaimin, aku menasihati pemuda itu melalui Anda. Anda kan yang menukil pertanyaan ini. Dia orang di depannya. Beritahukanlah kepadanya supaya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut dan tunduk kepada Allah dan menerangkan kepada orang hal-hal yang wajib dan yang sunnah. Apabila orang-orang mengamalkan hal-hal sunnah berdasarkan ilmu yang disampaikannya, niscaya dia memperoleh pahala, yakni pahala karena menerangkan hal-hal wajib dan yang sunnah kepada orang banyak. Orang yang menambahkan dari sekedar yang wajib, hendaknya mengatakan, wahai kaum muslimin, jika kalian hanya mengamalkan yang wajib, maka kalian sudah terbebas dari zimmah atau tanggung jawab kalian, atau ibadah kalian sudah sah. Namun jika kalian mengamalkan juga yang sunnahnya, maka hal tersebut lebih sempurna dan lebih banyak pahalanya. Nah, ini yang seharusnya dilakukan. Misalnya, orang tanya tentang mandi junub itu begini loh caranya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia dijelaskan semua sunnah Nabi SAW. Nah, ini bagian wajibnya, ini bagian sunnahnya. Kita rincikan. Kalau Anda kerjakan yang wajib, maka sudah sah mandi junub Anda. Tapi kalau Anda mau lebih banyak pahalanya, sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Nah, itu yang benar. Tapi orang jalan pintas, udahlah. Yang penting mandi saja. Sudah sah aja itu. Ya. Sehingga umat ini tidak pernah memahami bagaimana cara mandi junub yang sebenarnya. Ya, seperti itu kurang lebih. Berapa kali kami isi dalam majelis ilmu, ternyata umur orang sudah sampai pada mendekati nenek ataupun kakek, masih ada yang belum paham tentang kata cara mandi junub yang benar. Mereka tahu selama ini yang penting mandi, gitu kan. Nah, ini harus difahami baik-baik. Kita jelaskan bagaimana tata caranya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata beliau, adapun orang yang menyembunyikan kebenaran karena takut memberatkan, tanyakan kepadanya, apakah dia lebih sayang kepada kaum mukminin daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah berarti memberatkan umatnya dengan menyampaikan itu, sehingga Anda mengatakan sudah saya ringankan saja, seperti itu. Atau Rasulullah SAW tidak mencontohkan, tapi nggak apa-apa lah. Seakan-akan Rasulullah lupa, atau Rasulullah tidak paham, dan Anda lebih paham, sehingga Anda mau membuat ibadah yang beliau tidak contohkan. Ini kan jawabannya tentu tidak, kata beliau. Ya. Hanya Allah yang pantas dimintai pertolongan, atau Allahul Musta'an. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita tidak lebih pintar daripada Allah dan Rasulnya. Semua yang disyariatkan, tugas kita adalah mempelajari dan mengamalkan. Dan juga mengajarkan kepada orang lain, tanpa mengubah-ubahnya. Atau kita tidak usah menambah. Sehingga akhirnya kita memandang seakan-akan, ya, ini baik. Jadi sisi lain kita seakan-akan menganggap, oh Allah dan Rasulnya tidak paham nih. Ada yang lebih baik menurut saya misalnya. Kan gitu. Ini semua kekeliruan yang harus kita perbaikin teman-teman sekalian. Jadi nggak boleh sama sekali kita keliru dalam hal-hal seperti ini. Baik, itu kurang lebih sisa bahasan kita pada pertemuan yang lalu dalam prakatanya ya. Dan kita memang belum masuk dalam bahasan buku. Namun sekarang kita akan masuk insya Allah di bahasan bab pertamanya tentang sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Kita akan masuk bab pertama teman-teman sekalian, seputar sunnah seputar taharah atau bersuci. Di poin A, di antara sunnah yang dilupakan, bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Istinsyak ini memasukkan air ke dalam hidung pada saat wudhu, ya. Menghirupnya dengan kuat, ya. Jadi bukan hanya sekedar ditaruh di ujung hidung saja pada saat Anda istinsyak. Kemudian ada istinthar. Istinthar itu mengeluarkan juga dengan kuat dengan tangan kiri kalau ada wudhu. Dan usahakan Anda melakukan ini sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beranjak daripada hadis Laqit, ya, bin Sabrah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa balik fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Sempurnakanlah wudu, selah-selahilah di antara jari jemari, dan bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyak, menghirup air di hidung pada saat dengan wudu itu, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan juga Tirmidzi. Kata penulis, hadits ini diriwayatkan oleh para imam ahli hadis dalam kitab-kitab mereka. Ibnu Mulaqin berkomentar, hadits ini disahihkan oleh para ahli hadis, imam ahli hadis seperti At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan juga Al-Baghawi. As-San'ani, ulama yang lain menyebutkan dalam kitab Subulus Salam, hadits tersebut adalah dalil untuk sungguh-sungguh dalam beristinsyak, menghirup air di hidung pada saat wudhu bagi orang yang tidak berpuasa. Kalau puasa ya secukupnya, khawatir nanti masuk ke tenggorokan gitu ya. Sementara orang yang berpuasa tidak diperintahkan untuk itu agar air tidak masuk ke tenggorokannya sehingga membatalkan puasanya. Selain itu, hadits tersebut di atas menunjukkan bahwasanya perintah bersungguh-sungguh dalam beristinsyak hukumnya tidak wajib.
Karena kalau wajib, tentunya seseorang wajib berhati-hati dan tidak boleh meninggalkannya walaupun dia sedang berpuasa. Pendapat senada juga disebutkan oleh Al-Bassam rahimahullah dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Ya. Di sini teman-teman sekalian, poin pertama sederhana sekali, ya, yaitu sunnah Nabi yang biasa ditinggalkan karena kita kan tiap hari wudhu berulang-ulang. Ya. Maka jangan sampai wudhu Anda ini tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak menyempurnakannya sehingga ada pahala yang luput. Di antaranya mungkin kalau cuci tangan, cuci wajah, ya, cuci kaki, kepala, ini basuh, mungkin ini sudah umumnya orang bisa lakukan. Tapi istinsyak ini tidak semua orang melakukannya. Kadang-kadang karena buru-buru, maka dia hanya sekedar menaruh air di ujung hidungnya lalu selesai. Padahal sebenarnya sunnah Nabi, walaupun hukumnya sunnah kata beliau, artinya boleh Anda hanya sekedar memasukkan air ke hidung. Tapi istinsyak bersungguh-sungguh ini, menghirupnya adalah sunnah yang akan membersihkan hidung kita dan mendatangkan pahala lebih banyak. Maka kenapa hal ini ditinggalkan? Karena sebenarnya istinsyak bagian daripada sunnah Nabi SAW. Di poin B-nya, madmadah atau berkumur-kumur dan istinsyak, ya, bagian pegang bukunya itu madmadah, artinya berkumur-kumur ya. Tapi di situ tidak terus dalam bahasa Arab, terus dilatinkan ya. Berkumur-kumur dan istinsyak, sudah kami jelaskan, menghirup air di hidung, dilakukan 3 kali dengan 1 telapak tangan. Ini termasuk sunnah Nabi. Jadi masukkan dengan tangan kanan, ambil secakup air di secakup tangan Anda, masukkan ke mulut Anda kumur-kumur, lalu dihirup sisanya, istinsyak, lalu dibuang istinthar dengan tangan kiri dan dibuang juga air yang dari mulut. Ini sunnahnya adalah dilakukan dengan 1 telapak tangan. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Rasulullah SAW menggabungkan berkumur-kumur dengan istinsyak sekaligus. Jadi tidak dipisah. Anda mungkin pernah lihat, ada orang yang kumur-kumur dulu 3 kali, baru dia hidung 3 kali juga. Ya. Kadang-kadang bahkan cuma dimasukkan di ujung hidungnya saja. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan, Rasulullah SAW menggabungkan kumur-kumur dengan istinsyak sekaligus. 1 cakupan air dari telapak tangan, dimasukkan ke mulut, dan sisanya dihirup di hidung. Jadi dengan 1 kali bersamaan begitu ya. Beliau mengambil setengah air dari telapak tangan untuk berkumur-kumur dan setengah lagi untuk istinsyak. Hanya cara ini yang bisa dilakukan dengan 1 telapak tangan. Adapun kalau mengambil air dengan 2 atau 3 cidukan telapak tangan, mungkin saja berkumur-kumur atau istinsyak itu dilakukan baik secara terpisah maupun bersamaan. Hanya saja Nabi SAW memberikan petunjuk bahwa kumur-kumur dan istinsyak dilakukan secara bersamaan. Hadis-hadis berikut menunjukkan hal tersebut. Yang pertama hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkenaan dengan sifat wudhu Rasulullah SAW. Annahu afraga minal ina'i ala yadayhi fagasalahuma thumma gasala aw madmada wastanshaka min kaffin wahidah. ففعل ذلك 3 ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahwasanya Abdullah bin Zaid berkenaan dengan sifat wudhu Rasulullah SAW. Diceritakan, Abdullah bin Zaid sahabat Nabi radhiyallahu anhu menuangkan air di atas kedua telapak tangannya, lalu dia mencuci keduanya. Menuangkan air lalu mencuci keduanya. Setelah itu mencuci mulutnya atau kumur-kumur dan beristinsyak dalam 1 telapak tangan. Dia melakukan sebanyak 3 kali. Masuk di mulut, kumur-kumur, dihirup sisanya dengan air, dikeluarkan dengan tangan kiri yang di hidung, lalu dibuang di mulutnya. 1. 2 kali dilakukan, 3 kali dilakukan. Lalu setelah itu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, beginilah wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar ini tentu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, juga Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis ini hadis sahih. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan hadis ini dengan jelas menyebutkan bahwa berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air di hidung, itu dari 1 telapak tangan sekaligus. Ini mungkin sebagian orang anggap remeh, apa yang sedang dibahas sebenarnya? Tapi ini adalah sunnah Nabi yang tiap hari kita wudhu. Kalau Anda sholat wajib saya sehari 5 kali Anda wudhu. Berarti sudah berapa kali Anda tinggalkan selama bertahun-tahun sunnah Nabi ini. Ya. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah melanjutkan penjelasannya, mengatakan, aku menjadikan hadis tersebut sebagai dalil sunnahnya menggabungkan antara berkumur-kumur dengan istinsyak dari 1 telapak tangan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini merupakan dalil yang jelas dalam mazhab yang sahih dan terpilih bahwa sunnah dalam berkumur-kumur dan istinsyak adalah dengan 3 cidukan telapak tangan. Pada setiap cidukannya ia berkumur-kumur sekaligus istinsyak. Jadi Ibnu Hajar dan Imam Nawawi terkenal dengan mazhab Syafi'i
juga menggambarkan seperti ini, ya. Artinya mengambil air di cakupan telapak tangan kanan, masukkan setengahnya di mulut kumur-kumur, dan sisanya dihirup di hidung, lalu dibuang dengan tangan kiri dari hidung atau istinthar namanya, lalu dibuang juga hasil kumur-kumur dari mulutnya. Diulangi sampai 3 kali. Itu dalil yang pertama, hadis Abdullah atau riwayat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhum. Yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu tawadda'a faghasala wajhahu, akhadha ghurfatan min ma', famadmada biha wastanshaq. Wa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berwudu, dia membasuh mukanya. Sebelum itu, dia mengambil seciduk air, kemudian berkumur-kumur dan beristinsyak dengan air tersebut sekaligus. Karena masih ada lanjutan riwayat, tapi ini saksi bahasan. Lalu dia berkata, beginilah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Bagian pegang bukunya ada footnote nomor 9 di bawah, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Ibnu Majah. Ibnu Hajar berkata, rahimahullah, hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan digabungkannya berkumur-kumur dan beristinsyak dengan satu telapak tangan. Yang ketiga adalah riwayat Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda famadmada thalathan wastanshaka thalathan min kaffin wahid wa fi lafdhin thumma tamadmada wastanthara thalathan yumadmidu wa yanthuru min al-kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Kata Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berwudu. Beliau berkumur-kumur sebanyak 3 kali dan beristinsyak sebanyak 3 kali pula dari satu telapak tangan. Dalam riwayat lain, beliau berkumur-kumur dan beristinthar, mengeluarkan air dari hidung, ya, sebanyak 3 kali. Beliau berkumur-kumur dan beristinthar dari telapak tangan yang digunakan untuk mengambil air tadi. Telapak tangan yang digunakan untuk mengambil air tadi. Dari sini teman-teman sekalian kita bisa lihat bagaimana sunnah yang sederhana tapi terlupakan oleh banyak kaum muslimin. Mereka, saya biasa lihat juga orang wudhu begitu ya, umumnya. Mereka menjalankan keran air, mereka ambil air, kumur-kumur dulu 3 kali, baru kemudian mencuci hidungnya 3 kali. Padahal sebenarnya sunnah Nabi SAW digabungkan antara kumur-kumur sama mencuci hidung. Terakhir sebagai penutup teman-teman sekalian catatan, sebuah hadis ya, bertentangan dengan hadis yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu riwayat Talha bin Musharrif dari ayahnya dari kakeknya yang berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaq." Aku melihat Rasulullah SAW memisahkan antara kumur-kumur dengan istinsyak. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Akan tetapi hadis tersebut statusnya dhaif karena 2 alasan. Yang pertama, Laith ibn Abi Sulaim, salah satu perawi hadis ini adalah seorang yang lemah. Kedua, Musharrif ayah Talha adalah seseorang yang majhul, perihalnya tidak diketahui. Hadis ini juga didhaifkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram dan Ibnu Mulkin. Ibnu Mulkin serta Ibnu Hajar meriwayatkan dalam Talkhisul Habir dari An-Nawawi dan Tahdzibul Asma wal Lughat, yakni ungkapannya para ulama hadis sepakat bahwa hadis tersebut dhaif atau lemah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, tidak ada satupun hadis sahih yang menyebutkan pemisahan antara berkumur-kumur dan beristinsyak kecuali hadis riwayat Talha. Dalam kurung kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan redaksi hadis tersebut, akan tetapi hadis ini hanya diriwayatkan dari Talha, dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya sendiri tidak diketahui apakah dia termasuk salah satu sahabat atau bukan. Wallahu a'lam. Artinya, kalau ada yang mengatakan misalnya, tapi kan ada riwayat, ya, tadi disebutkan riwayat Talha bin Musharrif, ya, dari ayahnya bahwasanya dan dari kakeknya bahwasanya dia melihat Nabi SAW memisahkan antara kumur-kumur dan istinsyak. Maka ini sudah disebutkan pendapat-pendapat ulama berhubungan dengan hadis ini kalau dia adalah hadis yang lemah dan dia bentrok justru dengan hadis-hadis tadi yang kita sebutkan, riwayat Ali radhiyallahu anhu, hadis sahih, ya, bagaimana memang disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Abdullah bin Zaid sebelumnya radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW memang memisahkan antara, menggabungkan antara madmadah dan istinsyak atau kumur-kumur dengan, ya, membasuh hidung. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian, dan kedepannya kita akan masuk bab kedua, sunnah seputar junub yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Majelis Bijak, meneduhkan hati, mencerahkan jiwa.